Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bersyukur kalau pada hari ini sekali lagi kita boleh berbakti, beribadah bersama-sama. Walaupun masih dalam format online, kita bersyukur kalau Tuhan boleh menghentar kita, boleh membawa kita di minggu yang kedua di bulan Mei tahun 2020 ini. Kita patut bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita datang berbakti kepada Tuhan. Dan biarlah kita mau sungguh-sungguh pakai waktu ini untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak kita konsentrasi, siapkan diri kita, siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, siapkan seluruh keberadaan kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih kalau Engkau masih memberikan kepada kami satu waktu, satu kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah kepadamu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, walaupun di dalam segala keterbatasan kami, walaupun gerak aktivitas kami masih terbatas, Tuhan, kami mengucap syukur Engkau masih menjagai setiap kami, Engkau masih memberkati setiap kami, Engkau masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau datang kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami mau beribadah kepadamu. Biar kiranya Engkau Tuhan sendiri yang bekerja di dalam ibadah kami pada hari ini. Tolong setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau datang beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan boleh dilimpahkan dalam ibadah kami pada hari ini. Dan tidak seorang pun juga yang kehilangan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Ibadah online di rumah kita masing-masing. Kita percaya Tuhan hadir di tempat kita semua, di tempat Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam Tuhan, di tempat saya memuji muliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tempat kita. Mari kita siapkan hati kita, kita sembah Dia. Mari kita pujikan Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, kudus. Tuhan, ku masuk ruang, haleluya, ku masuk ruang Maha Kudus
dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, 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 Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, ya la 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 bara basikira la 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 la, ya la 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 bara basikira la 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 bara bara Yesus. Haleluya, rasakan hadirat Tuhan, rasakan hadirat Tuhan dimanapun kau berada. Tuhan hadir. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau hadir Bapa di tempat kami masing-masing. Tuhan, Kau hadir Tuhan. Jamaah Tuhan, pribadi lepas pribadi, kami percaya zaman yang luar biasa. Kami akan mengagungkan Kau Tuhan, karena Kau Allah yang kudus. Haleluya, 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 oh haleluya. Mari kita pujikan sama-sama. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata
Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang disembah Yesus, Kau Allah yang disembah. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus. Haleluya. Syukur Tuhan. Saat ini kami Bapa datang di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam pujian penyembahan kami Bapa, di dalam ibadah kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Kau Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan, jamahan-Mu nyata Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Kau Tuhan. Biarlah penyembahan ini berkenan di hadapan Kau, berbau harum di hadapan Kau Tuhan, menyenangkan hati Kau Bapa. Tiba saatnya kami akan muji muliakan nama Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau juga hadir di dalam setiap pujian kami Tuhan. Pembentuk kehidupan kami Tuhan, memberikan semangat bagi kami Bapa untuk memuji, untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa di dalam kami beribadah di tempat ini. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Kau Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, lindungi kami di belakang. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Saya undang jemaat untuk main berdiri. Mari kita pujikan Tuhanlah kekuatan Mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan
dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung karena kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Dialah kekuatan di kita, Dia adalah gunung batu kita. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Dia adalah kekuatan kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih semangat dong? Kalau masih semangat, mari kita pujikan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya.
Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga.
kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali lagi, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Oh, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Kau Tuhan, kami percayakan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, ya Yesus. Kami yakin Tuhan, kami percaya Yesus. Haleluya. Oh, ya barase. Haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada satu pengumuman khusus yang mau saya sampaikan pada hari ini. Saudara, sebetulnya minggu yang lalu, minggu pertama yang lalu, itu kita seharusnya ada acara peneguhan pengurus gereja yang baru untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2023. Pengurus gereja yang lama itu sudah berakhir. Mereka sudah bekerja dari tahun 2017 sampai tahun 2020 bulan April.
Dan seharusnya di minggu pertama yang lalu ada acara peneguhan pengurus yang baru. Tetapi karena kondisi yang masih belum memungkinkan untuk kita datang beribadah bersama-sama di gedung gereja, maka melalui kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada para pengurus yang lama. Saudara-saudara sudah bekerja, saudara sudah mengerjakan karya saudara di dalam gereja ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati setiap karya, setiap kerja keras yang saudara kerjakan untuk Tuhan. Melalui kesempatan ini saudara bersama-sama jemaat Tuhan memperhatikan siapa saja pengurus gereja dan di bagian mana saja mereka berada. Mari saya mengajak kita memperhatikan bersama kepengurusan gereja yang baru yang akan bekerja bulan Mei 2020 sampai bulan April 2023. Saudara, itulah nama-nama dari pengurus gereja kita yang baru. Biarlah kita bersama-sama bersehati mendukung apa yang mereka kerjakan. Ada satu tugas tanggung jawab yang berat di pundak mereka. Dan kita percaya bahwa kita tidak akan pernah bisa melayani Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu kita mohon kasih karunia Tuhan. Kita mohon Tuhan memberkati setiap karya dan kerja kita di dalam kepengurusan Gereja Pantekosta Immanuel Pasuruan di tahun 2020 sampai 2023. Karena itu sekali lagi saya mengundang sidang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terpilih menjadi pengurus yang baru, saudara arahkan hati saudara, persiapkan hati saudara. Kita mohon Tuhan memberkati setiap kita, melayakkan setiap kita untuk kita bekerja bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan melalui gereja ini. Mari bersama-sama kita akan satu dalam doa. Nanti kita sekaligus akan berdoa buat persiapan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk karya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, secara khusus melalui Gereja Pantekosta Immanuel di Kota Pasuruan ini. Tuhan sudah bertahun-tahun Tuhan memimpin, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga gereja kami. Tuhan sudah bekerja, Tuhan menyatakan karya dan kebaikan melalui pengurus demi pengurus Tuhan, periode demi periode. Hari ini Tuhan sekali lagi kami mohon Tuhan memberkati setiap orang yang sudah berjerih lelah, setiap orang yang sudah bekerja keras di dalam periode kepengurusan gereja tahun 2017-2020. Tuhan Engkau memberkati setiap kerja keras mereka, Tuhan memberkati setiap karya mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan secara khusus pada hari ini kami mohon berkat-Mu untuk setiap pengurus yang baru Tuhan, yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan, yang sudah diangkat untuk bekerja di tahun 2020 sampai 2023 ini. Tuhan, kami sungguh mohon Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan melayakkan setiap kami, karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan mampu bekerja dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, berikan hati seorang hamba kepada tiap kami.
Berikan kami hati yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan sungguh-sungguh berikan hati yang cinta akan Tuhan. Kami mengarahkan segala kerja kami, bukan semata-mata sebagai tugas saja, tetapi kami mau mempersembahkan ini sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati setiap kami. Para pengurus yang baru, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap saudara. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tuhan memberkati keluarga saudara. Tuhan memberkati karya saudara di dalam gereja Pantekosta Immanuel ini. Biarlah kiranya setiap saudara bekerja dengan satu keyakinan bahwa tangan Tuhan yang Maha Kuat itu menopang setiap kita yang mau sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Melalui kesempatan ini Tuhan, juga kami mau mempersiapkan diri kami untuk kami datang kepada firman Tuhan. Firman yang adalah sabda kebenaran Tuhan. Firman yang adalah kekuatan kehidupan kami. Firman yang adalah terang bagi jalan kehidupan kami. Biarlah kiranya melalui firman-Mu Tuhan pada hari ini kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh menerima apa yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati, kuduskan setiap kami, layakkan kami untuk kami datang merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari kitab Imamat pasal yang ke-10. Imamat pasal yang ke-10 bersama-sama kita akan membuka. Dan kita akan belajar dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 7. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, di situ diberikan judul perikop kematian Nadab dan Abihu. Mari saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini buat setiap kita. Bapak Ibu boleh perhatikan Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbarahannya, membubu api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misal dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus, keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan, seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, mereka lah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tahun 2016 yang lalu ada seorang yang dengan sengaja menyamarkan identitasnya. Dia dengan sengaja menyembunyikan nama aslinya. Dia menuliskan satu pengalamannya ketika dia ada di kantor Samsat untuk mengurus perpanjangan SIM. Saudara, baru saja dia sampai di halaman kantor, belum sempat dia memarkirkan sepeda motornya, dia sudah dihadang oleh satu orang yang menanyakan apa kepentingannya datang ke kantor itu. Bang, mau ngurus STNK ya bang? Sama saya saja bang, murah kok bang. Jangan khawatir, daripada abang capek-capek antri lama-lama, sama saya saja. Saya kenal sama orang di dalam kok. Sudah dengan halus dia menolak tawaran itu. Lalu kemudian orang ini
pergi berjalan ke loket pendaftaran yang tertulis besar di bagian depan kantor. Saudara, setelah dia memasukkan beberapa berkas, orang ini pun duduk di tempat tunggu yang sudah disediakan. Anehnya saudara, sudah 2,5 jam lebih dia mengurus berkas-berkas yang diminta, dan dia belum dipanggil juga untuk ujian tertulis. Sementara orang yang tadi duduk sebentar saja di sebelahnya, orang itu dibantu oleh orang yang mengatakan kenal dengan orang dalam tadi. Dia sudah pulang membawa SIM yang dibutuhkan. Bukan hanya itu saja saudara, sementara di tembok tertulis besar-besar anjuran untuk menggunakan pakaian resmi, orang yang katanya kenal orang dalam itu pakaiannya jauh dari kesan resmi. Cuman pakai kaos oblong, bahkan sendalnya sendal jepit saudara. Saudara, sementara tidak sembarang orang boleh masuk ke ruangan para petugas yang ada di sana, orang yang katanya kenal orang dalam tadi, bludas-bludus gitu ya, dia sembarang saja masuk ke ruangan yang dengan jelas di pintunya itu tertulis selain petugas dilarang masuk. Saudara, adakah di antara saudara yang punya pengalaman yang sama dengan itu? Pertanyaan saya adalah, apakah bisa dibenarkan kenal dengan orang dalam bisa membuat orang seenaknya sendiri, melanggar peraturan dan bertindak sesuai apa yang dia suka? Saudara, mungkin itulah yang ada di dalam benak dan pikiran Nadab dan Abihu. Sama seperti orang yang ngakunya kenal orang dalam tadi saudara. Nadab dan Abihu mengira bahwa dengan menjadi seorang imam, maka mereka tidak perlu lagi terikat dengan peraturan atau apapun juga yang membatasi kebebasan mereka. Apalagi dengan garis keturunan mereka sebagai keponakan Musa dan anak imam besar Harun, mereka mungkin beranggapan bahwa mereka tidak perlu lagi takut untuk berlaku semaunya sendiri. Saudara, supaya tidak ada yang kehilangan makna dari bagian ini, saya mengajak kita untuk sedikit melihat konteks daripada kitab Imamat ini. Surah kitab Imamat ini adalah satu catatan tentang satu bagian perjalanan bangsa Israel. Sementara mereka sedang ada dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan kitab Imamat ini ditulis setelah kitab Keluaran. Bagian akhir dari kitab Keluaran sudah mencatat bagaimana kemah suci atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tabernakel sudah didirikan di tengah-tengah komunitas orang Israel, dan kemuliaan Tuhan dikatakan memenuhi kemah suci itu. Saudara, pada waktu itu kehadiran Tuhan ditandai dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, dan hanya Musa, Harun dan anak-anaknya yang dipilih dan diangkat Tuhan menjadi imam yang boleh datang menghadap Tuhan. Lalu pasal-pasal permulaan dari kitab Imamat, kalau kita perhatikan pasal 1 sampai pasal yang ke-7, kita diajak di situ untuk fokus kepada berbagai macam persembahan korban bakaran. Ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, dan berbagai macam korban persembahan yang membuka jalan perdamaian antara Tuhan dengan umatnya. Surah Tuhan sendiri mengatakan bahwa seluruh korban yang dipersembahkan, ritual penyucian itu harus diadakan supaya mereka tetap boleh ada di hadirat Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus itu, Tuhan yang Maha Suci itu sama sekali tidak bisa berinteraksi dengan manusia yang berdosa. Sehingga apabila manusia berdosa mencoba untuk mendekat kepada Tuhan tanpa terlebih dahulu mengadakan korban pendamaian, maka kekudusan Tuhan akan menghanguskan mereka. Dengan kata lain, supaya bangsa Israel bisa tetap tinggal di hadapan Tuhan, maka dia harus kudus, sebab Tuhan itu kudus. Lalu masuk di pasal yang ke-8 dan 9. Di situ kita diperlihatkan secara detail bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk mentahbiskan Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Mereka lah yang dipilih Tuhan menjadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Saudara, mari kita berhenti sejenak
Konsentrasikan pikiran kita dan coba bayangkan apa yang terjadi. Saudara, Tuhan menyuruh Musa untuk memanggil segenap bangsa Israel itu. Lalu kemudian di hadapan mereka Tuhan mempersiapkan pentahbisan para imam. Ada harapan, ada keyakinan yang sangat kuat dirasakan oleh semua umat Tuhan yang ada pada waktu itu, bahwa melalui para imam inilah keberadaan mereka akan diterima oleh Tuhan. Lalu untuk pertama kalinya mereka menyaksikan bagaimana korban penghapus dosa itu dipersembahkan. Pertama-tama untuk para imam, lalu kemudian untuk umat Tuhan. Semua jemaat melihat dengan jelas bagaimana Harun dan anak-anaknya dengan detail dan teratur mulai menyembelih anak lembu, menuangkan darahnya di bagian bawah mezbah, lalu melakukan bagian demi bagian sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan Tuhan sebelumnya. Jauh di dalam hatinya mereka menyadari bahwa ada satu masa yang baru dimulai, ada satu zaman di mana hadirat Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya. Lalu ada suatu peristiwa yang baru pertama kali terjadi di tengah-tengah mereka. Pasal 9 ayat 23 dan 24 mencatat, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Saudara, permisi tanya, bagaimana perasaan saudara seandainya saudara ikut hadir dan ada di sana? Bayangkan dalam sebuah kebaktian di gereja, saudara, di depan kita ada mezbah persembahan, begitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba Tuhan menyatakan kehadirannya dengan api yang menyambar mezbah persembahan di hadapan kita. Saudara, saya percaya sekali bahwa kejadian itu akan sangat kuat menancap dalam pikiran kita. Ada satu rasa takjub, ada rasa kagum yang luar biasa. Dan minggu depan kita akan kembali lagi dengan harapan bahwa Tuhan sekali lagi menyatakan kehadirannya. Betul? Bukan hanya itu saja, saudara. Minggu depan kita tidak akan berdiam diri. Kita akan mengajak anak-anak, kalau perlu, kalau mau gitu ya, kita akan mengajak tetangga. Supaya apa? Supaya mereka ikut percaya kepada Tuhan. Saudara, di dalam bayangan saya, itulah yang terjadi di dalam seluruh umat Israel pada waktu itu. Saya percaya mereka ada rasa takut, tetapi sekaligus takjub dan kagum dengan kehadiran Tuhan. Lalu masuk di pasal yang ke-10 yang kita baca tadi, dikatakan, datanglah Nadab dan Abihu ke mezbah pembakaran ukupan dengan api yang asing yang tidak pernah diperintahkan Tuhan kepada mereka. Apa yang terjadi? Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Saudara, bisakah saudara membayangkan betapa seram dan menakutkannya melihat dua manusia yang mati terbakar di hadapan saudara? Bisakah kita merasakan perasaan ngeri yang luar biasa dari mencium aroma bau manusia yang terbakar? Dan bisakah kita merasakan betapa hancurnya hati bangsa Israel melihat dua orang imam yang baru saja ditahbiskan mati dengan cara yang seperti itu? Saudara, baru saja 1 menit yang lalu mereka bersorak-sorai karena kagum akan kekudusan Tuhan. Dan tiba-tiba saja api yang sama mengubah rasa kagum itu menjadi ketakutan luar biasa. Bahkan di ayat yang ke-6, Musa berkata kepada Harun dan anak-anaknya yang lain, jangan kamu berkabung, jangan kamu berduka, supaya jangan kamu mati dan murka Tuhan turun ke atas umatnya. Saudara, kenapa? Kenapa Tuhan begitu marah kepada Nadab dan Abihu? Sehingga satu-satunya tindakan yang pantas bagi mereka adalah kematian dengan cara yang sangat tragis. Kenapa murka Tuhan begitu bernyala-nyala, bahkan sampai Harun dan anak-anaknya
dilarang berduka atas kematian anak dan saudara-saudaranya, supaya Tuhan tidak menghukum mereka semua. Saudara, sebetulnya jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah menyatakan sebuah peraturan yang berkaitan dengan mezbah pembakaran ukupan. Mari saya mengajak kita untuk kita membuka satu bagian Keluaran 30 ayat 7 sampai 9. Kitab Keluaran pasal yang ke-30 ayat 7 sampai 9. Saudara, perikop Keluaran 30 ayat 1 sampai 10 itu diberikan judul oleh LAI mengenai mezbah pembakaran ukupan. Dan secara khusus ayat 7 sampai 9 berkata, di atasnya haruslah siapa saudara? Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila siapa saudara? Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Perhatikan ayat 9 ini dengan lebih sama saudara. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan. Janganlah kamu curahkan di atasnya. Saudara, kalau berdasarkan peraturan yang sudah Tuhan tetapkan, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan sudah menetapkan bahwa Harunlah yang harus atau yang boleh membakar ukupan di atas mezbah pembakaran. Walaupun Nadab dan Abihu adalah anak-anak Harun, walaupun Nadab dan Abihu juga ditabiskan menjadi imam bersama dengan Harun, tetapi Tuhan tidak pernah mengizinkan orang selain Harun untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran. Perkara kedua yang penting juga diperhatikan adalah catatan Imamat 10 ayat 1 tadi yang mengatakan bahwa Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya sendiri. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan catatan Keluaran pasal 30 secara khusus ayat 9 tadi, dengan jelas dikatakan, janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain. Dan inilah yang meyakinkan kita bahwa api perbaraan yang diletakkan oleh Nadab dan Abihu di sini adalah api yang asing, sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Saudara, dari dua perkara ini kita bisa melihat bahwa masalah yang sebenarnya adalah Nadab dan Abihu menganggap diri mereka sendiri layak di hadapan Tuhan. Mereka melakukan pelayanan, tetapi mereka tidak pernah menganggap itu sebagai sesuatu yang serius. Mereka melayani, tetapi mereka tidak mentaati Tuhan. Dan itu adalah sebuah dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan. Perhatikan apa yang kemudian dikatakan Musa di Imamat 10 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan terjemahan lain dari terjemahan bahasa Inggris. Di antara mereka yang mendekat kepadaku, aku akan menunjukkan kekudusanku, dan di hadapan seluruh bangsa itu, aku akan dimuliakan. Saudara, di sepanjang pencarian saya selama ini, jarang rasanya saya temukan gereja yang menjadikan kitab Imamat sebagai bahan di dalam ibadah umumnya. Jarang ada pengkhotbah yang mengkhotbahkan kitab ini, dan saya percaya ada banyak orang percaya yang tidak terlalu familiar, yang merasa asing dengan kitab Imamat. Bahkan tidak sedikit ada orang Kristen yang mengatakan bahwa kitab Imamat adalah sebuah kitab yang tidak punya relevansi lagi di abad 21 ini. Surah hari ini kita sudah tidak membawa persembahan berupa hewan ternak ke hadapan Tuhan. Dan saya percaya tidak ada lagi gereja yang pendetanya memotong domba atau sapi dan mencurahkan darah binatang di dalam acara kebaktian tiap minggu. Tetapi, apakah kitab Imamat ini bisa dibuang dari Alkitab kita? Bukankah 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam
kebenaran. Saudara, kitab Imamat secara umum berbicara tentang kekudusan, yaitu bahwa Allah itu kudus dan Dia menghendaki supaya manusia menghormati kekudusannya. Di dalam tema kekudusan itu kita melihat bahwa bagaimana Allah sendiri menetapkan berbagai macam persembahan sebagai cerminan penghormatan manusia kepada Allah. Saudara, dalam kitab ini kita juga melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang tertib, yang melalui perkara-perkara yang sangat detail, sangat terperinci, Dia mau mengajarkan kita bagaimana sikap yang seharusnya kita miliki pada waktu kita hidup di hadapannya. Tujuannya apa, saudara? Saudara, di satu sisi semua peraturan itu dibuat supaya manusia yang berdosa itu tidak mencemari kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Di sisi yang lain, saudara, kita melihat bahwa semua peraturan yang begitu detail dan terperinci itu melindungi manusia itu sendiri dari kebinasaan karena melanggar kekudusan Tuhan. Memang hari ini kita tidak lagi hidup dalam sistem Taurat. Memang benar bahwa kita tidak lagi melaksanakan ritual ibadah seperti yang ada di dalam kitab Imamat. Tetapi catatan 1 Petrus 2 ayat 9 yang berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri." Saudara, catatan ini justru seharusnya membuat kita waspada, hati-hati dengan sikap kita hari demi hari. Justru catatan 1 Petrus 2 tadi harusnya membuat kita hidup di dalam sikap hormat dan takut akan Tuhan setiap hari. Catatan tentang apa yang terjadi dengan Nadab dan Abihu seharusnya menjadi peringatan bagi setiap kita bahwa kasih karunia Tuhan justru seharusnya membuat kita makin taat, makin hormat, makin menghargai kehadiran dan kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, setiap kali kita tidak mengasihi sesama kita seperti yang Tuhan perintahkan, hidup kita sama seperti Nadab dan Abihu yang mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Setiap kali kita memakai tubuh kita untuk memuaskan hawa nafsunya, sesungguhnya kita sedang mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Terutama di dalam masa-masa sekarang di mana semuanya serba online. Saudara, di mana ada banyak orang merasa bahwa Tuhan tidak hadir. Sangat mudah bagi kita untuk kita bersandiwara. Sangat mudah bagi kita untuk kita terseret masuk dalam sikap hidup yang tidak beribadah. Dan sangat mudah bagi kita untuk kita merasa bahwa kita berhak melakukan apapun juga yang benar menurut selera kita sendiri. Dan kalau itu yang terjadi, bukankah hidup kita sedang menghadirkan api yang asing di hadapan Tuhan? Saudara, satu pertanyaan yang harus kita jawab hari ini adalah, masihkah di zaman seperti sekarang ini saudara dan saya menghormati kekudusan dan kemuliaan Tuhan di dalam segala perilaku kita? Saudara, bukan satu atau dua kali saya menyaksikan berita yang menampilkan orang dengan atribut-atribut Kristen melakukan perkara-perkara yang disebutkan saja sudah sangat memalukan. Bukan satu atau dua kali saya mendengar orang yang rajin beribadah ke gereja, tetapi dia tidak pernah berhenti menjadi penyebar fitnah dan meracuni banyak orang dengan berita-berita yang negatif. Bahkan bukan satu atau dua kali saya menerima kabar tentang adanya pelayan-pelayan Tuhan yang hidup tidak kudus, baik berkaitan dengan bisnis pekerjaan, baik dengan pemanfaatan harta, uang, ataupun relasi dengan lawan jenis. Dan itu membuat saya bertanya-tanya, sesungguhnya siapakah Tuhan di dalam hati dan hidup mereka? Bukankah seharusnya orang yang mengaku diri kenal Tuhan semakin hari hidup makin serupa dengan Tuhannya? Bukankah pada saat orang menyebut dirinya percaya kepada Kristus, pada saat yang bersamaan dia ingat bahwa keselamatannya itu adalah hasil dari karunia Tuhan, dan itu dikerjakan dengan pengorbanan yang sangat mahal di atas kayu salib? Bukankah kesadaran akan kasih karunia Tuhan
seharusnya membawa orang hidup makin takut dan hormat terhadap kekudusan Tuhan. Saudara, saya sungguh berharap setiap kita yang mendengarkan firman, setiap kita yang merenungkan firman pada hari ini, sekali lagi mengoreksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah waktu dan kehidupan yang masih dikaruniakan Tuhan kepada kita pakai, kita gunakan untuk menyatakan penghormatan kita kepada Tuhan yang Maha Kudus. Ayat terakhir saya mengajak kita membaca 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saudara, bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Dan di akhir daripada doa syafaat ini, bersama-sama kita akan naikkan doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk satu kesempatan. Sekali lagi Tuhan, kami boleh datang beribadah kepadamu. Sekali lagi Tuhan, Engkau masih menyapa kami. Engkau masih menyatakan firman-Mu, Engkau masih menyatakan kehendak-Mu kepada setiap kami. Bapa, secara khusus pada hari ini melalui apa yang terjadi dengan Nadab dan Abihu, Tuhan, sekali lagi kami diingatkan akan kekudusan Tuhan. Bagaimana Engkau Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia. Dan bagaimana dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami seharusnya menyatakan kehidupan kami juga kudus dan suci setiap hari. Allah Roh Kudus, kuatkan kami, tolong setiap kami, berikan kepada kami hikmat untuk kami menjalani kehidupan kami, bagaimana seharusnya kami bereaksi, kami bersikap dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni kami kalau selama ini kami belum menjalankan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau kami bersandiwara dalam kehidupan kami, dan kami dengan mudahnya berpikir bahwa Tuhan, Engkau bisa dikelabui. Tuhan, biarlah kiranya setiap jemaat Tuhan boleh sungguh-sungguh menghargai kekudusan Tuhan, dan di dalam segala aspek hidupnya berlaku kudus. Sebab Engkau Tuhan kami adalah Tuhan yang kudus. Bapak, secara khusus juga pada hari ini kami mau mengangkat doa kami. Kami mau berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Kami mohon tangan Tuhan campur tangan atas bangsa dan negara kami. Bapak, Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang maha melihat. Engkau yang mengetahui kondisi bangsa dan negara kami hari-hari ini. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan boleh dinyatakan atas kondisi bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami dan negara-negara di dunia yang masih berjuang menyelesaikan penyebaran virus corona ini Tuhan. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu boleh dicurahkan, dinyatakan atas kehidupan bangsa dan negara kami. Tolong setiap pimpinan negara Tuhan, tolong setiap aparat pemerintahan, berikan hikmat, kemampuan kepada mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk cepat menyelesaikan masalah ini Tuhan. Berikan juga kekuatan kepada tenaga medis, para dokter, perawat Tuhan, yang bekerja di rumah sakit, klinik-klinik maupun puskesmas. Tuhan, berikan kepada mereka sukacita, hati yang sungguh-sungguh tetap bersemangat, mau bekerja untuk menyembuhkan para pasien positif corona ini Tuhan. Engkau menyertai pekerjaan mereka, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka di tengah-tengah apa yang mereka harus jalani hari-hari ini. Juga para pasien Tuhan yang menjalani pengobatan, Engkau sendiri yang menyembuhkan mereka. Tangan kasih-Mu boleh menjamah mereka ketika mereka menjalankan pengobatannya Tuhan. Engkau melalui obat-obatan yang dikonsumsi, melalui tindakan medis yang dikerjakan, Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini tengah mengalami pergumulan. Baik itu pergumulan berkaitan dengan keluarga, dengan pekerjaan studi, berkaitan dengan sakit penyakit.
Tuhan, kami mengangkat doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya kuasa nama Yesus itu masih tetap tersedia untuk kami yang percaya. Kami percaya di dalam nama Yesus itu ada kekuatan, ada kuasa yang besar yang tersedia bagi kami yang berharap kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kehidupan setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan tetap bekerja, menyatakan maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh tidak tahu apa yang ada di depan kami. Kami tidak tahu masa depan kami. Tetapi kami percaya, kami mau meletakkan masa depan kami di dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap pelayan Tuhan, buat setiap pekerja, aktivis gereja, juga gereja kami Tuhan. Kami doakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau pakai gereja ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berikan kepada kami hati yang penuh belas kasihan Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar doa kami, Engkau Allah yang menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan dengan cara-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita untuk kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan menaikkan Bapa terima kasih. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kasih-Nya, damai-Nya, sukacita yang daripada Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, yaitu ketika Kristus kembali untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.